Selamat pagi Citra. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Sekolah Kristen Tunas Indonesia. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini tema kita adalah makanan pokok. Teman-teman sudah makan belum pagi ini? Aku sih sudah. Makanya kamu lama ya, makannya banyak pasti. Hehehe, tahu aja kamu, Cit. Oke teman-teman, yuk kita belajar bersama-sama. Yuk. Halo, shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berdoa pada Tuhan. Ikutin lagu Bunda Neta ya. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya adik-adik. Ayo kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali kegiatan kami, pembelajaran kami di kelas. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati juga bunda-bunda, supaya kami boleh belajar bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam kelas kita masing-masing, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36 dengan tema kita Mana dari Surga. Sekali lagi, dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36 dengan tema Mana dari Surga.
pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka bersungut-sungut karena mereka tidak punya makanan. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Ia akan menurunkan roti atau mana dari surga untuk bangsa Israel. Lalu bangsa Israel mereka mengambil roti tersebut dan mereka memakannya dan mengumpulkannya di pagi hari. Dan mereka sangat senang karena mereka mempunyai makanan yaitu mana dari surga. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan memberikan mana dari surga kepada umat Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, dari hal tersebut kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu memelihara umat manusia dengan setiap kekhawatiran yang mereka rasakan, yaitu bangsa Israel yang bersungut-sungut tidak makan roti, tapi Tuhan memberikan kepada mereka. Demikian juga kepada adik-adik yang di rumah atau dimanapun berada di pagi hari ini, ingat adik-adik bahwa Tuhan selalu memelihara kita melalui makanan yang kita pergunakan setiap hari. Gung, kamu tahu nggak apa itu makanan pokok? Makanan pokok? Iya, Apa ya? makanan pokok itu adalah makanan yang menjadi sumber utama kekuatan kita, Gung. Berupa misalnya nasi, roti, mie juga bisa. Oh, begitu ya. Iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak bagaimana nasi itu bisa kita bisa jadi nasi? Maksudnya gini. Maksudnya gimana sih? Aku jadi bingung. Gini maksudku. Kamu tahu nggak nasi itu dari mana? Ya, dari dapur. Bukan, maksudku itu tuh dari apa nasi itu? Oh, nasi itu adalah beras. Beras itu berasal dari tumbuhan padi. Oh, pintar. Iya dong, kan aku punya kakek yang bertani. Dia menanam padi. Oh, begitu ya. Iya. Tuhan itu baik ya, menciptakan makanan yang menjadi kekuatan untuk kita. Enak lagi. Nasi itu kan bisa dibuat macam-macam makanan ya, Gung. Betul. Nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk. Pokoknya nasi-nasi deh. Iya. Kalau gitu kita lihat yuk caranya. Bagaimana sih padi itu kok bisa jadi beras seperti yang bisa kita makan ya? Oke, kita lihat sama-sama ya videonya. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Itu doa kami semua bunda-bunda untuk anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Anak-anak sudah siap? Yuk, kalau begitu bunda mau aja anak-anak kita mau sapa-sapa dulu ya yang ada di rumah dengan menyanyi bersama-sama. Oke? Yang baru pertama mendengarkan lagu ini kita belajar bersama-sama. Halo, apa kabar? Baik. Kita semua begini. Halo, apa kabar? Baik. Kita semua begini. Selamat pagi, John, apa kabar? Selamat pagi, JJ, apa kabar? Selamat pagi Bunda, selamat pagi Ayah, selamat pagi semua, apa kabar?
baik. Puji Tuhan, kita semuanya baik. Tuhan Yesus sangat baik. Karena Tuhan Yesus masih menjaga kita, kita bisa bangun pagi ini dengan sehat. Kita mau semangat, kita akan belajar bersama-sama. Karena itu kita mau gerak-gerak dulu ya tangannya ya, oke? Kita mau buat gerakan tepuk semangat. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Angkat ke atas. Mangat. Sekali lagi. Tangannya dibuat bergerak ya anak-anak. Supaya darahnya mengalir ke tangan, ke semua tubuh kita. Dan kita siap belajar. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Putar. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak sudah bersama-sama. Hari ini kita mau belajar. Nah, hari ini hari apa ya? Yuk ambil kalendernya anak-anak semuanya. Siapkan kalendernya, lalu siapkan penjepit-penjepitnya. Hari ini hari Senin. Hari ada di kolom sebelah sini. Nah, hari Senin itu ada gambar planet di sini. Kita jepit gambar planet. Ini hari Senin. Tanggal berapa? Lihat tanggalnya ada di bagian tengah. Ada gambar buah-buahan. Hari ini tanggal 16. Tanggal 16 itu ada gambar buah ceri. Siapa yang tahu buah ceri? Coba cari mana buah ceri ya. Aha, Bunda udah ketemu. Anak-anak pasti juga sudah ketemu ya. Ini dia buah ceri tanggal 16. Lalu bulan apa? Hari ini atau bulan ini bulan Agustus. Kita lihat itu bulan Agustus bulan keberapa ya? Di sini bulannya. Kita hitung itu bulan ke-8. Hitung dari atas ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia bulan Agustus. Kita jepit di bulan Agustus. Hari ini hari Senin tanggal 16 bulan Agustus tahun 2021. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama anak-anak dan semangat, siap untuk belajar bersama-sama? Siap. Oke anak-anak, yuk kita melakukan aktivitas kita hari ini tentang makanan pokok. Ada 3 aktivitas. Yang pertama kita akan menggunting dan menempel melengkapi proses gambar padi menjadi nasi. Lalu ada menyusun puzzle makanan pokok. Kemudian nanti ada kita mengayak tepung dan menemukan huruf berpindah dari kata nasi. Kita ke aktivitas pertama dulu. Kita lihat lembar tentang proses bagaimana ya. Nah, bisa terjadi proses padi menjadi nasi. Ya, jadi nasi yang kita makan setiap hari itu berasal dari tumbuhan padi. Pertama, kita cari ya gambarnya. Orang sedang menanam padi. Oke, digunting. Anak-anak belajar menggunting sendiri dengan hati-hati ya. Gunting gambar pertama itu adalah orang menanam padi. Biasanya tempat menanam padi itu luas sih anak-anak dan disebut sawah. Nah, kita tempel di angka nomor 1. Ini Bunda geser dulu. Oke. Kita tempel di angka 1.
sedikit saja lemnya. Kemudian kita tempel di kotak angka 1. Setelah Pak Tani menanam padi, kemudian nanti dia akan tumbuh seperti ini. Kelihatan di kertasnya anak-anak ya. Tumbuh menjadi tanaman padi yang berisi ada biji-bijinya ya. Ada biji-bijiannya di sana. Nah, oke, kita cari. Kemudian setelah dia tumbuh, maka padi ini akan dipanen, kemudian dipisahkan dari, mana ya gambarnya, Bunda ambil balik seperti ini untuk ditempel. Nah, dipanen, diambil biji-bijinya atau gabahnya. Kita gunting. Ini sudah dipanen oleh Pak Tani. Tuh, banyak sekali ya. Oke. Kemudian kita cari angka 3. Angka 3 yang mana ya? Iya, angka 3 ada di sini, lalu kita tempel di kolom yang kosong. Oke, setelah dipanen dia akan apa lagi ya? Biji-bijinya akan dijemur. Nah, kita gunting lagi. Hati-hati menggunakan gunting. Anak-anak yang sudah TK sudah mulai bisa belajar menggunting sendiri. Tapi hanya boleh dipakai waktu ada papa mama dulu ya. Kalau sedang belajar menggunting. Nah, ini adalah proses ketiga. Yuk kita tempel, cari angka ketiga. Salah ya Bunda, keempat. Sedikit saja lemnya. Kita tempel di kotak nomor 4. Ya. Jadi dijemur. Kalau sudah dijemur, maka akan digiling. Dipisahkan dari kulit pembungkus padinya, biji padinya ya. Jadi nanti akan jadi beras. Nah, kalau sudah terpisah dari pembungkus biji padinya, barulah akan kita lihat orang menjual beras di pasar atau di toko-toko. Nah, kita gunting yang ada gambar berasnya. Oke. Nah, sudah. Sekarang ini adalah langkah atau proses ke-6. Ambil lagi lemnya sedikit. Kita cari angka 6. Ya, di sini ya. Oke, dan yang terakhir, setelah dibeli di pasar, maka berasnya itu akan dimasak oleh mama di rumah. Nah, kita gunting gambar terakhir. Hati-hati, ini gambar terakhir. Kalau anak-anak sudah bisa, hebat ya. Tapi hati-hati. Nah, supaya lebih rapi, Bunda akan potong gambar garis putus-putus di bawah sini. Atau tadi anak-anak bisa langsung potong di sini ya, lalu mulai menggunting bagian-bagian gambarnya. Oke. Jangan lupa kertasnya diambil dan nanti akan dibuang ke tempat sampah. Nah, kita lem dulu proses terakhir dari padi menjadi nasi. Ada di kolom nomor 7. Yuk. Angka 7. Iya.
sudah selesai punya Bunda. Anak-anak juga pasti bisa ya. Bisa. Oke, sekarang kita ke aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya adalah kita menyusun puzzle. Puzzle gambar makanan pokok. Gambar makanan pokok di sini sudah digunting menjadi 10 bagian. Nah, sekarang mama-mama atau papa bisa mengacak dulu puzzle yang sudah disiapkan. Kemudian kita cari dan mulai menyusun puzzle dari puzzle nasi dulu. Cari angka 1 anak-anak ya. 1 sampai 10. Mana ya kira-kira angka 1 dari nasi? Nah, ini dia angka 1 dari puzzle nasi. Oke. Ini Bunda taruh dulu aja supaya lebih luas di sini. Oke. Kemudian angka 2 dari nasi mana ya? Ayo kita cari. Ini dia angka 2. Udah mulai kelihatan ya. Ada mangkuk dan ada nasi putihnya. Kemudian angka 3. Mana ya? Ini dia angka 3. Ya, ini mulai masuk ke bagian tengah. Tuh, angka 3. Atau anak-anak bisa juga menempel, tapi kalau masih mau buat main-main, nggak harus ditempel ya. Wah, ini bergerak-gerak. Oke, angka 3. Sekarang angka 4. Angka 4. Anak-anak pasti bisa ya, mulai mengenal angka-angka. Oke, kemudian 5. Ini dia 5. Kemudian 6. Salah. Ini bukan 6 anak-anak ya. Ini dia 6. Kebalik Bunda. Ini dia 6. Lalu 7. Potongan ke-7. Kita hampir selesai anak-anak. Ayo. Lalu 8, ayo. 9, wah sudah mau selesai mangkoknya nih. 10. Jadi mangkok berisi nasi. Nasi hangat enak sekali kalau dimakan dengan sambal kalau Bunda nih. Dah, oke, anak-anak sudah bisa menyusun? Bisa. Sekarang puzzle yang kedua, ya gambar mie. Ayo kita susun lagi dari 1 sampai 10. Ini 1, kemudian 2, lalu kemudian 3, lalu kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, lalu 8, lalu 9, dan 10. Ye, punya Bunda sudah jadi. Bisa ya anak-anak? Bisa. Sekarang kita lanjut ke aktivitas ketiga. Kita geser. Nah, aktivitas ketiga ini kita melatih tangan kita menggunakan ayakan. Kita mengayak pakai tepung. Nah, sebelumnya kita taruh dulu huruf berpindahnya ya. Mulai dari N, kemudian A, kemudian S, ya, kemudian I. Jadi ini adalah tulisan kata nasi. Sekarang yuk kita bermain mengaduk. Wah, ya, siapkan ayakannya, saringannya seperti ini. Kemudian kita taruh. Ini dia. Beberapa sendok ya. Nah, coba caranya
Tangan satu ditaruh sebelah sini untuk menahan ayakannya. Gini. Sampai penuh ya anak-anak. Nah. Tepung bisa menjadi bahan membuat roti atau mie ya. Dan menjadi salah satu pilihan makanan pokok. Ini kelebihan punya Bunda. Oke. Sekarang yuk kita melihat apakah yang akan terjadi. Kita lihat. Ini diratakan dulu kali ya. Coba kita lihat. Ya. N dia menjadi bentuk N. Kemudian ayo kita angkat. Aduh, mana ya? Pelan-pelan. Oh, lubangnya kurang. Kita buat lubangnya di tengah ya anak-anak. Nah, gini supaya kebentuk huruf A-nya. Lagi. Huruf A. Jadi tepung itu bisa menjadi bahan baku untuk membuat makanan pokok. Ya. Oh, salah ya. Kita taruh dulu. Begini anak-anak. Nah, betul tadi ya. Jadi ini dikasih tepungnya juga. Tadi keikut. Nah, gitu. Tapi ini harusnya dia ada bersihnya di sini ya. Nah, dia menjadi huruf A. Anak-anak punya anak jadi nggak ya? Harusnya jadi ya. Oke, punya Bunda kurang bagus di sini. Kemudian huruf S. Kita angkat. Nah, ya seperti itu. Wah. Ditahan dulu ya. Nah, jadi S dan huruf I. Nasi. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa yang diceritakan Citra? Iya, kita belajar tentang makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan sumber utama kekuatan anak-anak. Dan kita manusia butuh makanan supaya kita bisa tetap hidup, kita punya kekuatan untuk bergerak, dan apalagi anak-anak supaya anak-anak bisa bertumbuh semakin lama semakin besar, semakin pintar, itu butuh makanan pokok. Ya, jadi kita harus mengisi tubuh kita dengan makanan pokok seperti nasi, bisa juga mie, atau roti, atau ubi, atau kentang. Itu semua adalah makanan pokok. Nah, sekarang kita mau apa ya anak-anak? Kita akan melakukan permainan dan aktivitas kerja kita tentang makanan pokok. Yuk siapkan bahan-bahannya ya. Oke, hebat semuanya. Bisa buat ya aktivitasnya. Sip. Bunda tunggu nanti dikumpulkan ya. Terima kasih hari ini sudah belajar bersama-sama tentang makanan pokok kita. Anak-anak, Bunda mau sekarang memberikan pesan. Diingat baik-baik ya. Mau jadi anak yang hebat itu anak yang mandiri dan bisa membantu papa mama di rumah. Sekarang, contohnya anak-anak, kita membantu papa mama membuang sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak lihat nih di lantai atau di meja, di dapur ada sampah, yuk bantu papa mama mengumpulkan sampah di keranjang sampah. Kalau nanti di depan rumah ada disiapkan tempat pembuangan sampah, kita bantu untuk membuang di tempatnya. Oke, supaya rumah kita selalu bersih. Kalau rumah kita bersih, tidak ada penyakit yang gampang menyerang tubuh kita. Oke anak-anak, hebat. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri kelas kita,
Kita mau berdoa ya, anak-anak ikuti kata-kata Bunda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar hari ini tentang makanan pokok. Berkati kami supaya bertumbuh menjadi anak yang sehat, pinter, dan anak yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Dadah, Tuhan memberkati.